Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ambadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu utawi nimbang lil amali maring berapa amal awisoha ifiha utawa pira-pira bukun amal dimizan engkan timbangan lahu iku maring mizan lisanun utawi ilat-ilatan wa kafani lan cangkok loro dawa gantungan ya. Yuk kaya nantep ya mayan dan soal ayau masuali dan tina pitakon almatukan bahwa utaya musualiku yaumul dina kiamat al haqqu kang bener aladul ting adil sifatul wazni utaya hak sifate timbangan. Paman utaya sawang iku sakolat apot apa wazinuhu berupa timbangan ail bil hasanati kelan bagusan fa ulaika moko utai monuman hum yo ulaika iku al faizuna brawong kang bejo. Al faizuna tiga brawong bejo. Jadi ini yang dulu kan menerangkan di hari akhir nanti baik Rasul maupun umatnya itu ditanya untuk membuktikan kalau Rasul itu sudah berdakwah, sudah tabligh dan umatnya sudah menerima tabligh. Jadi kedua-duanya. Ya ini kan kalau di dunia ini kan misalnya di pengadilan kan ditanya saksi kan gitu ya. Nah, kedua-duanya ya, misalkan apa ya misalkan maling gitu ya, maling ya takoi, sing dicolong ya takoi, bahkan mungkin ditambahi independen. Kalau di akhir kan independennya kan kira-kira ini apa namanya anggota tubuh selain mulut itu mengatakan apa yang sudah diperbuat di dunia. Tadi mulutnya tidak bisa bicara, tapi anggotanya yang bicara. Nah di sini timbangan itu khilaf, maksudnya yang ditimbang itu apa? Di sini ada mengatakan amalnya ditimbang, ada yang mengatakan bukunya, ada yang mengatakan fisiknya ditimbang. Yang walam ya. Kemudian di sini disebutkan lahu lisanul wakafatan, ini kan kalau model timbangan yang tradisional, yang manual kan gitu ya. Mungkin saja nanti di sana kan tidak manual. Ya, kita tidak tahu ya, pokoknya ditimbang. Yang jelas menimbang kebaikan dan keburukan. Dan manusianya itu disuruh melihat supaya gak protes kan gitu. Memang benar adanya timbangan supaya gak protes ya, manusianya disuruh melihat kan gitu ya. Kalau tidak disuruh melihat nih jangan-jangan protes. Manusia itu kan ya senangannya protes ya. Kalau mendapatkan yang tidak disukai pada protes ya. Namanya manusia dibekali dengan nafsu ya. Makanya keinginannya kan ya sing enak-enak toh, yang baik-baik saja. Kalau tidak enak ya pasti manusia kalau dicaci maki kan marah. Kalau di ucapan senang ya situ ya. Umumnya, tapi mungkin ada yang tidak. Tapi secara umum kan begitu ya. Dan barang siapa yang kebaikannya itu banyak, lebih keburukannya, maka di sana yang jelas akan mendapatkan kebahagiaan, akan selamat, akan bejo. Karena apa? Ya karena setelah ditimbang, amal kebaikannya lebih banyak. Ini kan menunjukkan manusia, kalau catatan dicatat malaikat kan gitu. Ada catatan, ditunjukkan nanti kalau ditunjukkan catatannya saja protes, makanya ditimbangkan gitu. Lah bagaimana ya wallah alam ya, tidak tahu modelnya. Kalau kita misalkan menilai orang kalau di
ulangan gitu kan mungkin pakai skor ya. Ini kalau angka ya, ini kan ini kalau ditimbang ya mungkin pakai berat kalau timbangan seperti menimbang barang yang berat ya. Nggak tahu ini modelnya bagaimana, mungkin pakai berat atau mungkin pakai apa alam ya. Paman utai sopan wa khofat enteng apa ma timbangan iman bisa dikalan beroleh faulaika moko utawi man iku aladina wong akeh posiru kang tuna ketun soman ambusan adian man ditasi oleh dadine ampus ilan nariman bis dimakan sebab oleh man ya ini kan iku jalimuna podo dolim ya jakaduna angas soman. Jadi maksudnya kalau amal perbuatan jeleknya yang lebih banyak ya mereka nelangsa ketun ya. Kenapa? Ya, kok tahu begini? Tapi kan sudah ditunjukkan di bumi semasa hidupnya. Kecuali kalau orang tidak mengenal hidup setelah lahir langsung meninggal kan tidak tahu ya. Atau mungkin orang gila kan juga tidak tahu. Dan namanya manusia ya. Kadang-kadang ditunjukkan protes. Dulu pada waktu Nabi saja yang menunjukkan langsung dari Allah saja protes, apalagi sekarang yang menunjukkan para ustadz, para kiai yang orang yang menunjukkan kan tidak maksum, beda dengan Nabi kan maksum, semuanya dimaafkan Allah yang ada kebaikan. Itu aja diprotes, apalagi manusia ini. Karena mengapa kok dia nelangsa? Ya karena dolim. Ya dolim itu kan melakukan sesuatu yang ya tidak harus, misalkan tidak boleh berbuat dosa malah berbuat dosa. Mungkin juga menempatkan sesuatu bukan tempatnya kan gitu. Bimakanu yadlimun ya. Karena dolim atau angas-angas tidak, maksudnya tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh agama dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Dua hal ini yang sulit. Takwa itu kan dua hal isinya, tapi pelaksanaannya kan sangat rumit. Bahkan yang nahi mungkar itu kan yang di era sekarang ini orang ceramah nahi mungkar itu jumlahnya agak jarang. Bahkan kalau diundang pemerintah, bahkan kalau diceramah di pemerintah malah jarang. Rata-rata kan amar ma'ruf, orang disuruh sholat, orang disuruh baca Al-Quran. Wong ini wis biasanya sholat, biasanya baca Al-Quran, disuruh sholat, disuruh baca Al-Quran, ya tenang saja, sudah biasa. Misalkan dilarang ngerasani wong, itu kan hibah, itu kan tidak hanya orang yang jarang sholat, yang rutin sholat juga banyak kan gitu. Dilarang menipu, ya menipu itu kan tidak hanya orang yang jarang sholatnya, yang sergap sholat yang menipu juga ada kan gitu. Yang sulit itu yang meninggalkan larangan, apalagi yang hubungan dengan harta benda. Kalau saya ini menipu nanti dapat uang banyak, akibat dilakukan ya, berbohong dan lain sebagainya. Munafik pun dilakukan gara-gara ya harta benda, gara-gara hubungan dengan duniawi ya, ini perlu diketahui. Walakot makanan teman-teman nganggonake ingsun kum ing sira ya bani Adam bila tiang bumi wajalna lantaran uka mansrofia ing dalam bumi ma sing pira-pira pengumujo penguripan ya. Bilia ikan ya Ma'isa itu belia ya, bukan ada yang baca Ma'isa tapi ini sududan sat ya, tapi ada, makanya disebutkan bilia ikan ya Ma'isa, bukan Ma'isa, bukan pakai hamzah ya, tapi ada ya, pakai hamzah. Asbaban wasebab ta'isuna ori sapa sira biya kelawan aret jam Ma'isa kan jam Ma'isa. Koli lama kang gede banget kita kidil kelak karena ngoku akilabet kilah tas kurang syukur ala zalika ing atase mengkono-mengkono ya makan aku mang
Allah ini kan menjadikan manusia ya, di bumi, dan bumi juga untuk kehidupan manusia. Makanya Allah menjadikan bumi ini lebih dulu daripada manusia. Karena apa? Ya akan ditempati, ya. Tidak hanya menempati saja, tapi semua kehidupan yang ada, yang dibutuhkan di bumi juga disediakan. Bahkan kalau ada makhluk hidup yang di bumi ini sudah sudah punah, ini menurut penelitian, tapi secara agama yang walam, secara ilmiah yang ada yang punah. Jadi, tapi bagaimana di sini disebutkan koli lemah taskurun, tapi yang mau bersyukur sedikit sekali. Syukur itu kan ya tadi ya, melakukan takwa ya. Apa yang diwajibkan dijalankan, apa yang diharamkan ditinggalkan. Ya minimal kalau kita mendapatkan kebahagiaan kalau di orang Islam baca alhamdulillah ya. Dan mau beribadah. Ini sedikit sekali ya. Tapi perlu diketahui Allah menjadikan manusia itu memang ada yang mau bersyukur dan ada yang tidak mau bersyukur. Ada yang mau bertakwa dan ada yang tidak mau bertakwa. Ada yang takwanya setengah-setengah, ada yang penuh. Ya begitu mata kuliah. Kita jangan sampai ini orang-orang yang tidak mau syukur ini tidak diberi cara ekonomi ya tidak bisa. Karena apa? Ya karena manusia ini baik, yang baik maupun yang buruk semuanya dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia. Kecuali kalau di akhirat itu kan balasan dari apa yang ada di dunia. Makanya ya kalau di sini amalnya baik, di sana menerima pahala. Kalau di sini buruk ya bisa menerima dosa dan adab ya. Kalau di dunia ini kan semua dijatah seperti yang kita seketika lahir dijatah hidup, ya pasti ada kesempatan menghirup udara. Tidak ada orang tidak bisa menghirup udara. Dalam waktu tidur pun tidak sadar pun ya tetap menghirup udara. Itu yang pasti ya. Kalau makan kan dengan sadar. Kalau menghirup udara kan gak pray-pray ya. Selama itu kan menghirup udara terus. Ini kan kehidupan di bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya yang mau bersyukur sedikit sekali. Memang fakta ya. Yang kita lihat, bahkan kita sendiri kadang-kadang juga lalai secara kontemporer tidak bersyukur. Tapi ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketidak mau syukuran kita. Walakot kholakna, lan temen dadakan sira. Ay abang tiba atam-atam. Suma sawan ngrupake ingsun sira, sawarna tegese ngrupake ing Bani Adam bidori ing gegere Bani Adam. Jadi Allah menjadikan awalnya kan Nabi Adam, kemudian kita ini kan disetting berada di tubuhnya Nabi Adam. Ya. Itu menunjukkan yang awalnya Nabi Adam, kemudian kelanjutannya keturunannya ada jatahnya gen ya, dalam ilmiah gen yang ada di dalam tubuhnya Nabi Adam terus menerus sampai ila yaumil kiamah, sampai habis kehidupan manusia baru ya sudah tidak ada kelahiran lagi. Cuma kul nama kon oleh ngucap insun ngendika sapa insun malaikat ya sujud kabeh ya teman sujud khiatin lan sujud mulyaken pilih kenaikan merkungkung. Kemudian setelah Allah menyelesaikan menjadikan dari tanah ya Nabi Adam, menyuruh makhluk yang lain berupa malaikat dan iblis untuk sujud. Nah ini juga begitu, sujud itu modelnya bagaimana? Kalau di sini ditafsiri bil inhina,
berkungkung ya, seperti orang hormat gitu, yang seperti orang rokok gitu ya. Tapi ada yang menafsiri ya sujud kok yang sholat itu, apa tidak musyrik? Mau diperintah sujud kok ya sujud, yang merintah dari Allah. Ya kalau tidak ada yang merintah, kita sujud sendiri ya, mengakui yang di hadapan kita sujud itu punya kekuasaan, kita musyrik ya. Hanya kita hati-hati kalau mencintai seseorang misalkan atau benda atau apa, ya jangan sampai mengkultuskan, karena itu rentan untuk melakukan kemusyrikan ya. Ya memang musyrik di dalam hati, tapi kan setidaknya lahiriahnya itu juga bisa menyebabkan menunjukkan indikator itu musyrik ya. Tapi ya memang harus hati-hati karena itu rentan ya. Fasa jadu mongko sujud sama malaikat ila iblisa kecoba iblis apa jin tegese bapak jin karena ono apa iku bal malaikat ing dalam para malaikat. Jadi di antara para malaikat sejajar ya. Jadi semua disuruh sujud, yaitu kedua kelompok kalau di sini ya, malaikat dan iblis. Tapi di Al-Quran ini disebutkan fasa jadu, semua sujud ila iblis. Jadi awalnya cuma malaikat, walaupun di situ disebutkan yang disuruh sujud malaikat, tetapi di kelompok itu ada iblisnya, maka ila iblisa ya. Mengapa kok begitu? Lam yakum minasajidin. Iblis tidak mau sujud. Malaikat sujud, tetapi iblis enggan, tidak mau. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu. Iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olang ketika Allah Ta'ala menghulur Allah, mama mau teh apa iku mana nyegah pemain sira Allah. Tajuda nyanta ora sujud sapa sira. Zaidatun la zaidah. It amartuka dan alikan perintah enten sira. Opo? Mengapa kamu tidak mau sujud? Tidak mau menghormati Adam, makhluk buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk buatan saya, kata. Apa gak gelem minta perintah? Kon makhluk gua ya. Ini kan apa ya? Menunjukkan dua makhluk. Allah secara dasar menunjukkan dua makhluk. Yang satu taat kepada perintah Allah, yang satu membangkang. Lah ini juga ada pada diri manusia. Manusia dilengkapi nafsu. Kalau nafsunya baik, ya seperti malaikat. Kalau nafsunya buruk, ya seperti setan kan gitu. Makanya ada manusia yang mutakin, ada manusia yang kafirin, ada yang munafikin. Ya. Ya kita tausiah, kita memberikan keterangan itu kepada orang lain yang baik-baik, yang utama juga kepada dirinya sendiri. Karena manusia dibekali nafsu, ya ada kebaikannya, ada bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah pun secara sosial, secara ekonomi mungkin juga punya kebaikan, pernah menyumbang sampai mungkin miliaran, triliunan ya. Secara sosial ya. Kalau secara agama kan, kalau orang tidak iman kan tidak diakui amal kebaikannya. Tapi ada yang mengatakan, walaupun amal kebaikannya secara sosial tidak diakui, tetapi ada yang mengatakan mengurangi siksa di akhirat. Seperti contoh Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, dia memerdekakan budak, budaknya disuruh untuk membantu ibunya Rasulullah yang melahirkan. Makanya pada hari Senin katanya, pas hari Senin siksaannya dikurangi untuk Abu Lahab. Tapi sejatinya ya wallahu alam bisawab kan gitu ya.
Mengapa kamu tidak mau menyembah? Sujud kepada Adam ketika saya perintah. Jawabannya bagaimana? Orang ketika soal iblis apa jinmang anak temu khorm api manusia ketimbangannya Adam. Olak tani datang ketua insrun. Olak tani datang ketua insrun minna saking api wa khola tahun datang ketuan. Yang Adam mindirin saking. Mengapa? Saya ini lebih mulia, lebih baik dari Adam. Panjenengan dadekno saya ini, maksudnya iblis dari api, sedangkan panjenengan dadekno Adam dari tanah. Saya perlu diketahui ya, ini dalam penjelasan apinya itu api yang murni, api yang tidak ada ini ya, tidak ada asapnya, seperti api yang dari kira-kira ini ya, api yang dari gas itu kan tidak ada asapnya. Kalau kebakaran itu kan api ada asapnya. Ini api tidak ada asapnya. Maksudnya di penjelasan tafsir ada yang menjelaskan. Gitu ya. Orang ketika sama Fabit mau kemudian saking. Jana ayan wakilah minasawat sing. Kalau gitu turunlah kamu dari surga wis metuwa. Karena apa? Ya karena diperintah gak nganut. Turunlah. Ya karena surga kan tepat di atas, maka di sini perintahnya turun. Keluar dalam hati ya turun ya. Selain keluar juga turun karena makanya ceritanya orang kalau ke surga naik ke surga, kalau neraka turun ke neraka. Jadi tempatnya ya memang ada sirat jembatan ya. Tapi jembatannya mungkin menanjak kan kalau dilihat dari surga atas, neraka bawah, tadi bukan lurus ya. Ini kalau dilihat dari penjelasan surga di atas, neraka di atas. Tapi manusia kan beda-beda dalam mengarungi melewati jembatan yang ada di akhirat nanti. Ya mudah-mudahan kita selamat dalam melewati jembatan nanti ya. Wallahu alam ya. Kita hanya bisa meminta kepada Allah. Tapi selain minta kan harus dibuktikan dengan amal perbuatan kan gitu. Pamayakun moko ora sabjo yang bagi sabjo lakaman apa antata kemudian sombong soal pia endam jannah fakhru moko menhasang inaka sansro iku menasagiran saking ngongkang ino dalilina saking wong. Kalau gitu silakan keluar turun dari surga. Kamu tidak patut masuk surga sombong. Karena apa? Nah, di tempat yang enak kok sombong. Ya, maka diusir ya. Keluarlah kamu dan jadilah makhluk yang hina. Mengapa kok hina? Ya karena iblis kan sudah tidak ada harapan untuk masuk surga nantinya ya. Semuanya akan masuk neraka. Kedua ya, malaikat makhluk selalu patuh. Iblis sejak itu makhluk pembangkang. Sama-sama dibuat oleh Allah, yang satu patuh, yang satu pembangkang. Diri manusia ada nafsu, bisa seperti malaikat berbuat baik, taat aturan, ada yang seperti setan melanggar aturan. Sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Masukkan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zin ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.